Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, karunia, serta kesempatan sehingga saya bisa mempresentasikan materi kali ini dan kalian semua bisa mendengarkan saya dengan baik. Tidak lupa pula kita berikan salam dan junjungan kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Reza Prabudi selaku dosen kami, dan yang saya sayangi serta saya muliakan teman-teman yang mendengarkan dan teman-teman seperjuangan saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Imanda Alfat dan teman saya Maya Asrila. Kami akan mempresentasikan tentang kerukunan antar umat beragama. Langsung saja, yang pertama, agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya, membawa kebaikan, kedamaian, dan keselamatan bagi seluruh penduduk bumi. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Yang artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku pun telah ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Agama Islam adalah agama yang benar, sebuah agama yang telah mendapatkan jaminan pertolongan dan kemenangan dari Allah Ta'ala bagi siapa saja yang berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff ayat 9 yang berbunyi, Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. yang artinya, dialah zat yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas seluruh agama-agama yang ada, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Quran Surat As-Saff ayat 9. A. Makna agama Islam. Makna agama Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan taat serta patuh kepadanya dengan penuh ketundukan dan perendahan diri. Islam adalah ketundukan bagi umat. Allah menciptakan alam semesta, kemudian menetapkan manusia sebagai hambanya yang paling besar perannya di muka bumi. Manusia berinteraksi dengan sesamanya, dengan alam semesta di sekitarnya, kemudian berusaha mencari jalan untuk kembali kepada penciptanya. Islam merupakan satu-satunya pedoman hidup bagi seorang muslim. Baginya tidak ada agama lain yang benar selain Islam, karena ini merupakan jalan Allah yang lurus yang diberikan kepada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. B. Kerahmatan Islam bagi seluruh alam, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. 1. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan dalam Islam. Maknanya adalah memperlakukan setiap orang Islam sebagai saudara, tidak terbatas oleh negara, ras, suku maupun warna kulit. Ukhuwah Islamiyah juga dapat diartikan sebagai ikatan persaudaraan dan kecintaan di atas kesamaan iman. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. yang artinya, orang-orang beriman itu bersaudara, maka eratkanlah hubungan antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah adalah menganggap dan mengakui bahwa seluruh umat manusia di dunia adalah saudara kita.
Tidak ada perbedaan yang menjadi dasarnya untuk saling bermusuhan, karena tidak ada satu manusia pun yang hidup dalam keabadian. Ukhuwah insaniyah merupakan persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal, tanpa membedakan ras, agama, suku, dan aspek-aspek kekhususan lainnya. Persaudaraan yang diikat oleh jiwa kemanusiaan, maksudnya kita sebagai manusia harus dapat memposisikan atau memandang orang lain dengan penuh rasa kasih sayang, selalu melihat kebaikannya bukan kejelekannya. Ukhuwah insaniyah ini harus dilandasi oleh ajaran bahwa semua orang umat manusia adalah makhluk Allah, sekalipun Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memilih jalan hidup berdasarkan atas pertimbangan rasionya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang mukmin adalah bersaudara, darah mereka menyatu, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian lain, dan mereka bersungguh-sungguh melindungi orang-orang terlemah di antara mereka. Yang kedua, kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial. Kebersamaan antar umat beragama dalam kehidupan sosial sangatlah penting. Walaupun agama kita berbeda, kita tetap harus menjaga sosialisasi antar umat beragama. A. Pandangan Islam terhadap umat non-muslim. Pandangan Al-Quran tentang non-muslim. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini menunjukkan posisi mereka, terutama bagi Yahudi dan Nasrani, yang benar-benar memusuhi Islam. Untuk itu, Allah melarang umat Islam menjadikan Yahudi dan Nasrani ini sebagai orang kepercayaan tanpa harus sedikit pun mengurangi toleransi. Islam meyakini bahwa wajib berbuat adil dalam segala hal, termasuk dalam berinteraksi dengan non-muslim yang hidup di negara muslim yang menjamin keamanan setiap penduduknya. Bahkan tidak boleh berbuat zolim sekalipun kepada non-muslim. Hal lain yang mutlak harus dijadikan prinsip umat beragama adalah prinsip toleransi atau al-tasamuh. Ini berangkat dari kesadaran bahwa segala perbedaan, termasuk perbedaan dalam beragama, merupakan fitrah kemanusiaan. Mengingkari perbedaan berarti mengingkari fitrah. Sejalan dengan fitrah itu, Al-Quran menyatakan, barang siapa mau beriman silakan beriman, dan barang siapa mau kafir silakan kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. B. Tanggung jawab sosial umat Islam. Sesama muslim, kita memiliki tanggung jawab masing-masing. Harus saling menjaga keakraban dan tali silaturahmi dalam sehari-hari, seperti yang pertama, jika ada tetangga atau kerabat kita yang mengundang untuk menghadiri rumahnya, kita berbesar hati datang untuk memenuhi permintaannya. Yang kedua, jika ada teman yang sakit, kita harus bersedia menjenguknya. Yang ketiga, apabila kerabat kita ada yang meninggal dunia, kita ikut menghadiri acara pemakamannya dan mengantarkannya sampai ke pemakamannya dan mendoakannya. Yang keempat, apabila ada saudara kita yang bersin, hendaknya kita mendoakannya. Apabila kerabat atau saudara kita sedang mengalami musibah atau kesusahan, hendaknya kita berbesar hati membantunya. Dan yang terakhir, jika bertemu di jalan, hendaknya memberi salam. C. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar berasal daripada peristilahan ayat Al-Quran yang bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mengajak kebaikan ialah mengajak manusia kepada Allah dan mentaati perintah Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar ialah amalan sunnah Nabi yang fardu. Sunnah berarti apa yang Nabi lakukan setelah menerima wahyu untuk memenuhi kehendak Allah yang maha semua manusia beriman kepadanya. Amalan ini adalah sunnah ke semua para nabi dan merupakan amalan atau tuntutan rukun Islam pertama yang dijalankan secara berjamaah atau fardu kifayah maupun bersendirian atau fardu ain. Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kekhususan dan keistimewaan umat Islam yang akan mempengaruhi kemuliaan umat Islam, sehingga Allah kedepankan penyebutannya dari iman. Dalam firman-Nya yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kamu yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar,
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. D. Tri kerukunan umat beragama di Indonesia dan sejarah munculnya. Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Toleransi agama adalah suatu sikap saling pengertian dan menghargai tanpa adanya diskriminasi dalam hal apapun, khususnya dalam masalah agama. Konsep tri kerukunan beragama yang terdiri dari 1. Kerukunan internal umat beragama. Adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih ditolerir. Dengan kata lain, sesama umat seagama tidak boleh saling menghina, bermusuhan, ataupun menjatuhkan, melainkan harus dikembangkan sikap saling positif, menghargai, menghormati, dan toleransi apabila terdapat perbedaan, asalkan perbedaan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama yang dianut. Kerukunan antar umat berbeda agama, cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Hal ini perlu dilakukan gunanya untuk menghindari terbentuknya fanatisme ekstrim yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Bentuk nyata yang bisa dilakukan adalah dengan adanya dialog antar umat beragama yang di dalamnya bukan membahas perbedaan, akan tetapi memperbincangkan kerukunan dan perdamaian hidup dalam bermasyarakat. Intinya adalah bahwa masing-masing agama mengajarkan untuk hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Yang terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dalam hidup bersama masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Masyarakat tidak boleh hanya menaati peraturan agamanya masing-masing, melainkan juga harus mentaati hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan tidak boleh dimaknai sebagai kebiasaan untuk tidak beragama atau kebebasan untuk memaksakan ajaran agama kepada orang lain yang sudah memiliki atau memeluk agama yang dianutnya. Sekian hadis riwayat Bukhari. Barang siapa menyusahkan manusia, maka Allah juga bakalan menyusahkan pada hari kiamat. Makanya nanya yang mudah-mudah ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya memohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan milik Allah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kalian semua saya mohon maaf. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.